Puji Tuhan, shalom buat kita semuanya pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melambaikan tangan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya juga menyapa kepada semuanya jemaat Tuhan yang sudah hadir melalui online atau di rumah masing-masing juga. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya pada pagi hari ini atau menjelang siang, kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita akan menghormati kekudusan Tuhan di dalam ibadah kita. Dimanapun kita berada saat ini, baik itu yang ada di gereja maupun di rumah. Ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, ketika kita menaikkan hati kita kepada Tuhan, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia ada dimanapun kita berada. Dan lawatannya akan terjadi kepada setiap hati yang terbuka kepada Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini, membawa hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Allah El Shaddai, haleluya. Jehovah Rafa, Allah mencukupkan segala kebutuhan kami. Jehovah Nisi, panji keselamatan kami. Kau Allah penyembuh kami Tuhan. Kau Allah yang segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Satu alasan pun Tuhan untuk kami tidak bersyukur pagi hari ini. Sebab kami boleh merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini juga kami bersyukur karena kami boleh ada. Untuk kembali kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mengingat pengorbananmu yang besar dalam hidup kami. Keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami menghargai pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu Tuhan. Amin.
bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, kalau mau berdiri, boleh juga silakan berdiri. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, sebab dia Tuhan dan Allah kita. Dan sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Nanti saya minta Ibu Mini yang akan melayani persembahan kita pada pagi hari ini.
Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menyelamatkan, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Saat ini pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi beban di dalam kehidupanmu, mari kita percaya bahwa Dialah Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh pagi hari ini kepada Tuhan. Karena Dia baik dalam hidup kita. Dia korbankan hidupnya bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Pengorbanan itu ada dalam kehidupan kita. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati yang tinggal.
berkat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan pencerahan bagi kami oleh Roh-Mu ketika kami duduk membaca Alkitab firman Tuhan, baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Pengurapan Roh Kudus terjadi atas pemberitaan firman-Mu dan kami sekalian. Biarlah Tuhan menaruh sesuatu nilai dalam hidup kami melalui bacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus bagi kemuliaan Bapa Surgawi dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah. Ya, selamat beribadah dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang pelayanan dan ayat utama diambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-23 dibaca demikian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita memperhatikan ayat ini dan saya memberi judul adalah melayani seperti untuk Tuhan. Melayani seperti untuk Tuhan. Jemaat di kota Kolose ketika itu menempati rumah dari seorang bapak yang bernama Filemon. Filemon ini adalah seorang Kristen yang kaya. Ya, kalau kita merujuk kepada kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon yang diantar oleh seorang budaknya yang telah bertobat, ya. Karena diinjili oleh Rasul Paulus di penjara dan dia bertobat dan dia disuruh pulang kembali kepada tuannya yang bernama Filemon. Lalu kemudian Filemon menyambut dia kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Filemon ini adalah seorang kaya yang memberikan rumahnya untuk jemaat berbakti di kota Kolose pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kala itu jemaat di Kolose ini dipimpin oleh seorang yang bernama Epafras. Epafras ini adalah seorang yang bertobat dalam pelayanan Rasul Paulus dan kemudian dia menjadi rekan Rasul Paulus dari Kolose, dari kota Kolose. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Epafras ini pernah mengunjungi Rasul Paulus di Roma dan memberitahukan tentang situasi jemaat di Kolose. Ya, ada berbagai persoalan-persoalan, terutama ajaran-ajaran palsu dan sebagainya, sehingga Rasul Paulus menanggapinya dengan mengirim surat, ya, yang disebut sebagai surat Kolose, ya, kepada jemaat Kolose. Surat ini diantar oleh seorang rekan Paulus yang namanya Tikhikus, ya, Tikhikus. Ya, dan inilah yang kita bersama-sama ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui surat Kolose ini berisi nasihat-nasihat. Ya, khususnya pada pasal yang ketiga ayat 18 sampai 25, Rasul Paulus menasihati jemaat, ya, di Kolose tentang hubungan dan tanggung jawab, ya, timbal balik antara anggota-anggota keluarga, baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan juga hamba kepada tuannya dan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya khususnya pada ayat yang ketiga 23 dari pasal 3 ini, ya, Rasul Paulus menyinggung tentang sikap seorang hamba kepada tuannya, ya, dan karena itu dikatakan dalam melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang hamba, maka dia dipanggil untuk memperhatikan bahwa apapun yang diperbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hati sama seperti untuk Tuhan. Sehubungan dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan memperhatikan tiga hal. Tiga hal dari ayat 23 ini kiranya memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan pelayanan apapun dan dimanapun, ya. Dalam ayat 23 tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Nah, 3 hal yang kiranya akan memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan pelayanan apapun dan dimanapun. Mari kita memperhatikan penggalan-penggalan dari ayat 23 ini. Yang pertama, apapun juga yang kamu perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dan yang ketiga, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah 3 hal yang perlu kita simak pada pagi hari ini, ya, dan kiranya memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan pelayanan apapun dan dimanapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik di lingkungan keluarga, dalam lingkungan pendidikan, dalam pekerjaan, dan di dalam apa saja. Nah, yang pertama, kita mendapatkan penggalan kalimat dari ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bicara tentang apapun juga yang kamu perbuat, hendaknya dipandang sebagai suatu pelayanan. Pekerjaan atau perbuatan apapun yang dilakukan haruslah dipandang sebagai suatu pelayanan. Pelayanan atau melayani, melakukan pelayanan bukanlah menempatkan diri kita dalam posisi kecil atau terbelakang. Ya. Sebagaimana kalau kita merujuk kepada pandangan umum dalam masyarakat, bukan saja dalam masyarakat pada waktu itu, tapi juga sekarang, cara tentang pelayanan, ya, bertugas sebagai pelayan itu dianggap sebagai posisi marginal, ya, terpinggirkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan di dalam pandangan Tuhan tidaklah menempatkan diri kita dalam posisi terkecil atau terbelakang. Justru dengan melayani membuat kita menempati posisi menjadi besar dan terkemuka sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28 yang dikatakan begini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani bukan membuat kita berada pada posisi marginal, justru akan membuat kita menjadi besar dan terkemuka sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, karena itu apapun yang kita perbuat dan dimanapun pelayanan kita lakukan, lakukanlah itu sebagai suatu pelayanan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Ia datang ke dunia untuk melayani kita umat manusia. Ia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang apapun juga yang kamu perbuat, haruslah dipandang sebagai pelayanan. Amin. Ya, sebagai pelayanan, dan melayani bukanlah menempatkan posisi kita sebagai terpinggirkan atau marginal, tapi justru akan mendongkrak, menaikkan harkat dan martabat kita. Karena Tuhan Yesus sendiri telah memposisikan diri sebagai pelayan bagi kita, dan karena itu namanya disebut sebagai, ya, apa yang patut ditinggikan dan disembah. Yang kedua, bicara tentang perbuatlah dengan segenap hatimu. Pelayanan apapun dan dimanapun yang kita lakukan akan menjadi optimal dan terbaik. Ya, jika, ya, jadi apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati. Pelayanan apapun dan dimanapun yang kita lakukan atau kita kerjakan akan menjadi optimal dan terbaik jika yang pertama dilakukan dengan segenap hati. Ya. Cara tentang melakukan dengan segenap hati itu bicara dengan pelayanan dilakukan dengan kegembiraan, dengan rajin, dengan tulus, tanpa persungutan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sesuatu yang dikerjakan dengan kegembiraan, ya, dengan rajin, dengan tulus, tanpa persungutan,
maka itu akan membuahkan ya sesuatu hasil yang optimal dan terbaik. Ya. Sebaliknya jika dilakukan tidak dengan segenap hati, juga akan membuat tidak optimal dan tidak baik. Ya, pelayanan apapun dan dimanapun yang kita lakukan akan menjadi optimal dan terbaik jika dilakukan dengan segenap hati. Yang pertama. Yang kedua, jika dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita. Ya. Jadi yang kedua, pelayanan itu akan menjadi optimal dan terbaik bukan saja dengan segenap hati, tapi juga dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan karena tahu bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya seperti Onesimus yang disuruh kembali kepada tuannya. Ya, termasuk dinasihatin untuk begitu. Jangan karena tua ada di depan Tuhan lalu melakukan pelayanan dengan baik tanpa dilihat oleh Tuanmu, Filemon, engkau lakukan karena engkau harus takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang kedua, pelayanan itu akan menjadi optimal dan berhasil jika dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Contohnya, yaitu seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, jika kita memperhatikan bacaan di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 9 yang saya baca begini, kita menjumpai bahwa pelayanan dari seorang budak yang namanya Yusuf itu sungguh optimal dan terbaik. Ya, saya baca begini. Kejadian 39 ayat 1 sampai 9, adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, karena tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Mari perhatikan kalimat terakhir. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kalimat ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalimat ini mencerminkan bahwa Yusuf tahu bahwa Tuhan mengawasi dia. Tuhan memperhatikan dia. Sekalipun orang tidak memperhatikan, tapi Yusuf menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dilihat orang atau tidak, Tuhan mengawasinya. Sehingga dengan demikian, ia berkata kepada istri Firaun. Pegawai Firaun itu? Potifar, istri Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat ini mencerminkan bahwa sikap Yusuf takut akan Tuhan, ya, dan di dalam semua upaya-upaya pelayanannya sebagai seorang budak, ya tentu saja ya Yusuf ini budak yang bukan budak biasa karena dia seorang yang berparas sangat tampan dan juga baik budi pekertinya dan orangnya cerdas dan memiliki kemampuan-kemampuan khusus sehingga ya boleh dikatakan ini budak yang mahal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf ini seorang yang benar-benar menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dimanapun ia lakukan, ya pelayan apapun, itu diawasi oleh Tuhan. Sekalipun orang tidak perhatikan. Nah, sehingga kalimat ini muncul, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Mungkin istri Potifar suruh orang semua, ayo pegang-pegang, keluar semua. Hanya dia dan Yusuf. Tapi Yusuf menyadari Tuhan mengawasi dia. Apapun yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa bukan saja Yusuf melakukan pelayanan dengan segenap hati, penuh kegembiraan, rajin, ya, tulus ikhlas, penuh tanggung jawab, tapi ia juga melakukannya dengan disertai rasa takut akan Tuhan karena sadar bahwa Tuhan mengawasinya. Itulah sebabnya pelayanan Yusuf optimal dan berhasil. Bahkan di dalam segala yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Amin. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang dilakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Kolose untuk memahami bahwa apapun yang dikerjakan merupakan pelayanan atau pengabdian kepada Tuhan. Ya. Karena itu pekerjaan pelayan apapun dan dimanapun, apakah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, di lingkungan pekerjaan, ya, janganlah dipandang hanya sebatas kepada manusia, tapi hendaknya dilakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Jadi kepada para budak, ya tentu saja para budak seperti Onesimus, ya yang ada di rumah tuannya Filemon. Di rumah Filemon itu ada gereja atau ada jemaat yang beribadah, ya. Nah, dinasihati bahwa Tuhan adalah ya Tuhanmu dan engkau adalah hambanya. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu seperti kepada ya Tuhan, walaupun itu dilakukan kepada Filemon, anggaplah itu dilakukan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, khususnya ayat 23, kita diharapkan yang pertama, memahami bahwa pelayanan apapun dan dimanapun yang kita perbuat atau kita lakukan, hendaknya dipandang bukan semata-mata kepada manusia, tapi lebih dari itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, agar pelayanan apapun dan dimanapun dapat menjadi optimal dan terbaik, hendaklah kita lakukan dengan segenap hati, penuh kegembiraan, ya, dan disertai rasa takut akan Tuhan, karena menyadari bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita sekalian. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pujilah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pujian pengantar, membawa kita untuk menyiapkan diri
dalam mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu yang di rumah bisa menyiapkan roti atau dan anggurnya, dan kita di gereja akan dilayani, dibagikan hosti atau roti dan anggur. Pujilah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian pada Tuhan. Sementara nanti akan dibagikan roti dan anggur untuk kita sekalian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Korintus 11 ayat 23 sampai 28, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sakramen pada hari ini, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun kita yang di gereja, kita melakukannya untuk memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan. Sekaligus juga untuk meningkatkan persekutuan kita, keakraban kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Kita berharap bahwa bagian yang kita ambil pada hari ini mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap disehatkan, dan bahkan kita dinaungi oleh kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang amat besar melalui Yesus Kristus Sang Putra yang telah menjadi manusia dan menjadi korban penebusan, sehingga kami ya Tuhan, orang-orang yang tadinya berdosa yang harus dibinasakan karena pelanggaran-pelanggaran kami, telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, keselamatan bagi jiwa, kesembuhan bagi tubuh. Melalui sakramen pada hari ini, kami kembali diingatkan untuk terus memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sekaligus juga untuk meningkatkan persekutuan dan keakraban kami dengan Engkau ya Tuhan, dan juga dengan sesama kami. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan umat-Mu. Kalau ada yang sakit, oleh bilur-Mu telah disembuhkan mereka dari segala gangguan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tuhan juga memberikan penguatan bagi iman kami, sehingga sepanjang perjalanan hidup Kristiani kami selalu teguh beriman kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman dan ucapan syukur, mari kita makan roti dan minum isi cawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum isi cawan dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama, Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Siapakah sebenarnya kami ini Tuhan? Sungguh oleh karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biarlah ya Tuhan sakramen yang kami terima pada pagi hari ini atau pada siang ini mendatangkan berkat bagi setiap kami umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di gereja. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pica atau Ibu Leni untuk kalau ada penjelasan. Silakan Bapak Pica. Shalom. Saya minta izin Ibu Leni. Ya, ini ada yang penting yang ingin kami sampaikan. Semua sudah disampaikan oleh Ibu Leni. Dan acara semua persiapan sudah dilakukan. Mungkin hari ini ada penutupan pendaftaran ya. Hari ini penutupan pendaftaran. Yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak yang salah persepsi dengan aturan-aturan yang disampaikan, yaitu bahwa yang boleh ikut selain jemaat, dia juga harus ikut ibadah rutin, kira-kira begitu ya. Tetapi ada yang salah persepsi, kan kita ikut ibadah itu kan bukan karena mau ada acara Christmas family gathering ini. Kita ibadah karena kita cinta Tuhan, kan begitu harusnya. Tapi ini ada yang terbalik cara berpikir. Ini saja yang ingin saya luruskan supaya kita jangan salah persepsi sehingga bukan mendatangkan berkat bagi kita, tapi malah mendatangkan sesuatu yang kurang baik ya. Dan ini jangan dibangun dalam hati kita, jangan dibuat jadi paradigma berpikir kita ini akan salah ya. Ini yang perlu disampaikan karena ada beberapa yang kita dengar, buat apa kita ikut ibadah kalau kita tidak ikut? Dibolehkan ikut kira-kira begitu, dan ini sangat salah sekali. Dan kita ibadahkan karena kita cinta Tuhan. Itu saja Bapak Gembala yang akan kami sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pice yang sudah memberikan penegasan untuk kita sekalian. Pujilah Tuhan. Inilah hari yang terakhir. Sampai dengan jam berapa Ibu Leni? Ya. Setelah ibadah gitu ya, di close ya, ditutup. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar supaya secepatnya diberitahukan sekalian transfer DP-nya itu atau pengikatnya itu. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri seluruh ibadah ini dengan berdiri sekali lagi kita naikkan pujian Tuhan Kaulah pengharapanku. Hari ini atau minggu ini tidak ada yang berulang tahun ya, sehingga kita tidak mendoakan. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
kami kepada Engkau bahwa Engkaulah pengharapan dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa Surgawi, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Roh Kudus. Kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah itu kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai wujud dari ibadah kami yang sesungguhnya pada Tuhan. Marilah Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhanlah yang melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengutus malaikat-Mu berjalan di depan kami dan meratakan segala jalan-jalan kami. Dan Tuhanlah yang menghardik segala kuasa sihir, kuasa jahat itu kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami rencanakan dan kami perbuat. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di atas awan menjemput kita semua yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Mari yang percaya katakan, amin. Salam, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Dan berkati nanti